Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Safira, yaitu penjelasan mengenai kuartil kelompok beserta contoh soal dan pembahasannya. Di sini saya mengambil soal atau pertanyaan mahasiswa semester 7 Prodi PGMI berjumlah 50 orang. Mereka memperoleh hasil UTS mata kuliah statistika pendidikan seperti pada tabel di bawah ini. Ada Q1, F, dan FK. K1 yaitu nilai, kisaran nilai, F frekuensi, dan FK frekuensi kumulatif. Jumlah dari semuanya yaitu N sama dengan 50. Untuk mencari langkah yang pertama, kita harus mencari letaknya dulu. Letak dari Q1, Q2, dan Q3. Q1 atau rumusnya yaitu Qn sama dengan N per 4 dikali N. Misalnya Q1, jadi Q1 sama dengan 1 per 4 dikali N, Q2 2 per 4 dikali N, dan Q3 3 per 4 dikali N. Kita cari Q1 dulu. 1 per 4 dikali N nya yaitu 50 sama dengan 12,5. Q1 nya 12,5. Kita lihat frekuensi kumulatifnya. Kita cari yang mendekati 12,5. Yang mendekati yaitu ini ya. Inilah Q1 nya. Lalu kita mencari tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah letaknya di depan. Nilai yang depan dikurangi 0,5. Tepi kelas bawah 1. 64 dikurangi 0,5 sama dengan 63,5. Lalu nanti kita cari FKB-nya. FKB itu frekuensi bawahnya yaitu ini. Frekuensi bawah dari Q1 yaitu 6. FKB1 dan frekuensinya yaitu 7. Ini frekuensinya nanti. Yuk kita masukkan rumusnya. Qn sama dengan TKB tambah N per 4 kali N dikurangi FKB per FP dikali I. Tapi kelas bawah dari Q1 tadi yaitu 13. Kita masukkan 13. Tepi kelas bawah, tepi kelas bawahnya yaitu 63,5. Tepi bawahnya ditambah N per 4 dikali N. N per 4 dikali N, Q1 yaitu 12,5. 12,5 dikurangi frekuensi bawahnya yaitu 6 per FP-nya. FP-nya yaitu 7 dikali I. Panjang kelas intervalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 panjang interval. Kalau kita hitung 63,5 tambah 12,5 dikurangi 6. 6,5 per 7 dikali 7. Sama dengan 63,5 tambah 0,92857 dikali 7. Hasilnya yaitu 70. 70 yaitu Q yang pertama atau Q bawah. Lalu kita mencari Q2. Caranya sama. Q2 sama dengan TKB tambah N per 4 kali N
dikurangi FKB per FP dikali I. Tepi kelas bawahnya kita cari. Tepi kelas bawahnya yaitu, kita cari letaknya dulu Q1, 2/4 dikali 50 sama dengan 50 bagi 2, 25. Kita cari angka yang mendekati 25 yaitu 26. Ini adalah Q2-nya. Jadi TKB-nya yaitu kita lihat 71. Nilai pertama dikurangi 0,5. Jadi 71 kurangi 0,5 sama dengan 70,5. Tepi kelas bawahnya 70,5. Frekuensi bawahnya yaitu frekuensi di bawahnya 13 dan frekuensi FP-nya yaitu 13. Kita masukkan TKB-nya tadi 70,5 tambah N per 4 kali N tadi hasilnya 25 kurangi FKB-nya frekuensi kelas bawahnya yaitu 13 per FP dari Q2 yaitu 13 dikali panjang kelas intervalnya 7. Kita hitung bersama. 70,5 ditambah 25 kurangi 13 yaitu 12 per 13 dikali 7. 70,5 tambah 12 dibagi 13 yaitu 0,92308 dikali 7 sama dengan 70,5 ditambah 6,46154 sama dengan 76,9615 atau jika dibulatkan 76,96. Ini adalah Q2-nya. Tadi Q1-nya yaitu 70 atau Q bawahnya, kuartil tengahnya atau Q2-nya 76,96. Kalau kita cari kuartil ketiganya, untuk mencari sama dengan tadi, kita cari letaknya dulu dengan rumus 3/4 dikali 50 sama dengan 37,5. Kita cari letaknya 37,5 mendekati di mana ya, kita bisa lihat yang mendekati di sini ya, 40 dan 37,5. Kita beri tanda Q3. Kira-kira Q3 letaknya di sini 40. Kita cari tepi bawahnya dulu. Tepi bawahnya 78 kurangi 0,5. 78 dikurangi 0,5 yaitu 77,5. Lalu frekuensi bawahnya, di bawahnya yaitu 26 dan frekuensinya yaitu 14 dan panjang interval kelasnya 7 sama seperti tadi. Kita masukkan Q3-nya. Rumusnya sama, TKB tambah N per 4 kali N min FKB per FP dikali I. TKB-nya tadi yaitu 77,5. N per 4 dikali N, hasilnya tadi untuk mengetahui letaknya 37,5. Dikurangi FKB-nya, frekuensi kelas bawahnya yaitu 26 per FP-nya, frekuensinya di tempatnya yaitu 14 dikali I, panjang kelas interval.
Kita hitung 77,5 37,5 dikurangi 26, yaitu 11,5 per 14 dikali 7. 77,5 ini hasilnya, tambahnya lupa, hasilnya 5,75 sama dengan 83,25. Ini adalah Q 3-nya. Jadi dapat dilihat Q 1-nya yaitu 70 atau kuartil bawah, kuartil tengah atau Q2 76,96, dan yang terakhir kuartil atasnya yaitu 83,25. Jadi itu penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila